Dari 2020 hingga 2024 nanti, Kementerian Perindustrian ini juga memiliki tugas untuk menumbuhkan sebanyak 260 startup ataupun perusahaan rintisan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Edi? Ya, ini positif ya. Ini suatu program yang positif dari pemerintah. Cuman memang kalau kita ngelihat beberapa tahun ke belakang ini, Indonesia kan sebenarnya udah cukup banyak, mungkin punya 2 ribuan startup digital ya. Jadi pertambahan sekitar 10% menurut saya tuh wajar ya. Tapi kita tidak boleh hanya fokus kepada jumlahnya, tidak hanya kuantitasnya, tapi yang lebih penting adalah kualitas dari startup-startup tersebut. Oke, baik Pak Edi, ini kan juga kalau diperhatikan sebetulnya dalam RPJMN begitu ya, Kementerian Perindustrian ini kan dari 2020 hingga tahun 2024. Sebetulnya hingga tahun 2022 saja data yang memang Anda miliki sudah berapa startup sih yang memang sudah dihimpun? Mungkin di Indonesia yang kita punya data itu sekitar hampir 3.000 startup. Tapi itu yang mungkin yang startup yang memang fokusnya ke menggunakan digital atau teknologi. Karena begini, kalau kita pakai definisi yang paling sederhana, yaitu adalah bahasa Indonesia, yaitu adalah startup itu adalah perusahaan rintisan. Jadi metriknya itu sebenarnya hanya waktu. Perusahaan yang baru berdiri, yaitu adalah sebuah startup gitu ya. Dan dengan segala rasa hormat, gerobak bakso yang baru berdiri 2 minggu atau 2 bulan pun sebenarnya sebuah perusahaan rintisan ya, karena baru berdiri. Tapi kan bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud mungkin adalah perusahaan yang belum lama berdiri, menggunakan aspek inovasi atau teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhannya, gitu ya. Itu yang kita mencari. Kenapa? Karena itu yang menumbuhkan dampak yang besar ke ekonomian, penciptaan lapangan kerja, ada inovasi, dan nanti kemudian valuasinya naik, bisa IPO juga di Bursa Efek Indonesia. Itu kan cita-cita kita semua ya. Nah, jadi ini langkah yang bagus sih dari pemerintah. Baik, langkah yang bagus begitu ya dari pemerintah. Kalau untuk dari sektor modal ventura sendiri seperti apa dengan adanya kabar ini, Pak Edi? Apakah memang menjadi sangat prospektif sekali untuk berbisnis di modal ventura? Ya, jadi kami sebagai modal ventura itu kan ya kesuksesan kita itu tergantung dari kuantitas dan kualitas startup yang kita temui. Kalau kuantitas atau kualitas, bahasa Inggrisnya pipeline tersebut kurang banyak atau kurang bagus, ya kita juga akhirnya investasi kita ya kurang bagus juga. Tapi kalau pipeline-nya banyak, ya kita bisa investasi dan valuasinya naik dan kita bisa exit, dan itu ya ini memang tugas modal ventura begini ya. Jadi kita sangat mendukung, tapi memang kita tidak boleh pasif dalam mengembangkan pipeline startups ini gitu ya. Tidak hanya bergantung pada pemerintah, juga kita pun sebagai modal ventura harus aktif melakukan kegiatan agar mendapatkan pipeline yang kuantitas dan kualitas tersebut. Baik, Pak Edi, ini kan juga bisa dikatakan rencana besar begitu ya bagi pemerintah dan juga pastinya melibatkan berbagai aspek dan juga stakeholder, bukan hanya startupnya saja tapi juga pemerintah dengan para pemodal ventura ini. Tapi kalau sejauh ini seperti apa bentuk kerjasama antara pemerintah dan juga perusahaan modal ventura ini, Pak Edi? Ya, kita sudah bekerja sama dengan mungkin ada sejumlah ya instansi pemerintah ya, dari kementerian juga ada Kemenparekraf ya, ekonomi kreatif ya. Tapi juga tidak hanya pemerintah, dengan universitas, karena universitas itu kan sumber talenta digital kita ya. Dan kemudian korporasi dengan perusahaan swasta juga. Nah, antara lain bentuknya ya yang kita sudah lakukan sejauh ini. Pertama adalah mentoring. Training dan mentoring ya, atau bahasa kita sebut sebagai inkubasi atau akselerasi para startup tersebut. Jadi kita berikan ilmu, kita berikan mentorship, kita bukakan pasar dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya dalam bentuk modal gitu ya. Kita bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaring dan modal ventura ini yang akhirnya akan memberikan modal. Caranya bagaimana? Antara lain dengan program-program seperti pitching competition, yaitu ada lomba untuk para startup itu bisa menjual idenya, menjual produknya, dan itu supaya bisa diinvest juga. Tapi setelah itu pun nggak selesai gitu. Setelah itu pun kita masih harus membangun bisnisnya dengan mencari
investor tambahan untuk startup ini. Jadi memang dari awal sekali sampai kemudian mereka menjadi besar dan mudah-mudahan sampai ke IPO dengan melibatkan bursa, ya para modal ventura ini erat sekali berhubungan dengan